dan juga yang kedua adalah lampu. Jadi pada tahun adapun untuk baseline yang digunakan untuk batu bata adalah kita gunakan persen merkuri yang digunakan per produksi. Sedangkan pada lampu adalah kita gunakan jumlah merkuri kilogram per tahun. Memang ada perbedaan karena untuk industri baterai sendiri agak kesulitan untuk menghitung berapa jumlah berat yang digunakan merkuri, karena merkuri yang digunakan itu adalah hanya dalam bentuk ppm yang bisa terukur gitu. Nah, sedangkan untuk batu baterai kita lihat baseline-nya adalah pada tahun 2018 0,0202%. Dan kita lihat penurunan itu baru terjadi pada tahun 2021. Hal ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Persatuan Industri Asosiasi Industri Batu Baterai Nasional, bahwa memang industri batu baterai itu akan memproduksi hingga tahun 2020 dan direncanakan pada tahun 2021 itu akan stop produksi batu baterai yang mengandung merkuri. Gitu. Namun karena dalam hal pengurangan merkuri ini kita bisa ada exception, pengecualian, dan kita bisa melakukan perpanjangan waktu untuk mempersiapkan industri untuk melakukan pengurangan merkuri, maka pengurangan merkuri ini ditargetkan hingga tahun 2030 sebesar 50%. Dan untuk industri lampu, di tahun 2018 ini berdasarkan informasi dari asosiasi yang memang menaungi industri-industri yang bergerak memproduksi lampu yang mengandung merkuri, bahwa merkuri yang digunakan gambarnya tahun 2018 apa itu gitu ya? Ada apa ya kalau? Sebesar 163 kg per tahun, di mana pada tahun 2019 itu kita targetkan sudah ada penurunan sebesar 5%. Jakarta Iman lah. Pada tahun 2030 diharapkan sebesar 1,5% itu yang bisa digunakan, target merkuri yang dapat digunakan pada tahun 2030 sebesar 81,5 kg. Selanjutnya. Nah, berikut adalah implementasi terkait strategi bagaimana apa yang perlu kita lakukan untuk mengurangi merkuri di bidang manufaktur. Yang pertama adalah adanya strategi penguatan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar kementerian lembaga, di mana pada tahun 2020 tersebut adalah indikator keberhasilan itu adalah tersedianya satu peraturan menteri. Memang dari Kementerian Perindustrian saat ini sedang mencoba menyusun peraturan Menteri Perindustrian, dan saat ini kita masih melakukan finalisasi untuk regulatory impact analysis-nya, karena terkait dengan pengaturan merkuri ini di industri, kita juga harus melibatkan berbagai asosiasi dan industri dan juga stakeholder terkait, dan juga memang adanya kendala bahwa beberapa industri itu memang mereka tuh akan berkomitmen akan stop produksi pada tahun 2020, atau mereka akan stop dengan sendirinya apabila demand sudah tidak ada. Nah, itulah menjadi pertimbangan bagi kami, dan masih kita menyusun bagaimana dampak yang harus kita pertimbangkan dalam hal kita menyusun peraturan Menteri Perindustrian ini. Namun demikian, beberapa kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab untuk dilakukan setiap tahunnya akan tetap kita laksanakan, seperti monitoring dan evaluasi. Dan juga untuk melakukan inventarisasi data penggunaan merkuri. Lalu selanjutnya, strategi selanjutnya adalah pembentukan sistem informasi. Tentunya sistem informasi ini digunakan, kita lakukan untuk mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal nanti melakukan pelaporan juga kepada Presiden yang adapun yang perlu dilakukan oleh terkait dengan manufaktur adalah identifikasi penggunaan merkuri pada produk dan proses di industri manufaktur, gitu kan. Jadi kita bisa melakukan identifikasi sebenarnya produk-produk apa saja yang masih menggunakan merkuri, begitu. Karena yang berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan, mungkin sudah ada kita mengidentifikasi lampu CFL ataupun baterai jenis A yang memang masih menggunakan merkuri, tapi kita juga terus melakukan identifikasi apabila ada produk-produk lainnya di luar produk tersebut. Dan juga untuk inventarisasi, setelah kita melakukan identifikasi, tentunya kita melakukan inventarisasi, kita melakukan pendataan berapa jumlah penggunaan merkuri pada tahun berjalan, gitu. Dan juga untuk pada
selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi kandungan emisi dan lepasan merkuri pada beberapa sektor. Karena kan kita, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 sumber ya Bapak Ibu untuk merkuri itu di sektor industri, dari penambahan pada produk, proses produksi, dan juga kandungan emisinya. Nah, untuk kandungan emisi ini di 3 sektor, yaitu sektor logam non ferus, industri semen, dan juga industri boiler berbahan bakar, industri yang menggunakan boiler berbahan bakar batu bara. Adapun untuk data dalam bentuk emisi, jumlah emisi merkuri itu kita bisa lakukan berdasarkan menggunakan metode penghitungan UNEP Toolkit yang bisa diunduh secara diunduh web dari UNEP. Ini saya coba share dan mungkin nanti bisa dibantu oleh PLHK juga updating UNEP Toolkit yang memang bisa kita gunakan. Selanjutnya, next. Nah, ini terkait dengan tadi terkait dengan untuk identifikasi kandungan emisi, bahwa sesuai dengan laporan form yang dibuat oleh KLHK yang perlu diisi oleh pemerintah daerah, bahwa ada jumlah tonase, jumlah kandungan emisi merkuri dan lepasan pada industri 3 sektor industri tersebut. Nah, memang agak cukup berat sebenarnya untuk kita bisa langsung mengetahui berapa jumlah tonasenya. Namun, adapun lebih baik yang perlu kita lakukan, memang apabila kita belum bisa melakukan sampai ke penghitungan berapa jumlah tonasenya, kita bisa melakukan pengumpulan data berupa data yang digunakan, batu bara yang digunakan, lalu data penggunaan bahan bakar alternatif. Ini terkait dengan industri semen, bahwa jika industri semen itu menggunakan bahan bakar alternatif seperti limbah, itu perlu dipertimbangkan, perlu kita hitung juga, karena itu dapat mempengaruhi ke dalam perhitungan kandungan emisinya. Lalu kita juga perlu mengetahui berapa jumlah produksi klinker dan jumlah produksi semen dalam bentuk ton per tahun. Lalu selanjutnya adalah kita perlu melihat jumlah bahan baku konsentrat logam yang digunakan untuk industri logam non ferus, dan juga kita perlu melihat alat pengendali emisi existing apa saja yang digunakan oleh industri. Gitu. Jadi 5 data inilah yang perlu kita gali lebih lanjut, dan tentunya nanti dibantu oleh pemerintah daerah yang bisa membantu untuk mengetahui data-data tersebut yang nantinya akan kita masukkan ke dalam UNEP Toolkit. Dari situ kita bisa melihat berapa jumlah emisinya. Next. Lalu strategi selanjutnya adalah strategi penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri. Dan di sini diantaranya kita melakukan monitoring penerapan pedoman teknis penggunaan merkuri pada lampu, yaitu produksi lampu dan assembly. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kementerian Perindustrian sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 hingga tahun 2018 kalau tidak salah, itu kita menyusun beberapa pedoman teknis yang mengacu pada dokumen UNEP gitu. Jadi kita mengacu pedoman UNEP untuk mengetahui sebenarnya teknis penggunaan merkuri pada lampu yang baik dan benar itu seperti apa, disarankan oleh UNEP itu seperti apa. Itu kita mencoba untuk membuat pedomannya, dan mungkin nanti pada saat pembagian bahan-bahan materi, nanti kami akan sampaikan pedoman-pedoman yang sudah kami susun tersebut, dan itu akan menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan terhadap pengurangan merkuri di sektor industri tersebut. Nah, adapun untuk bentuk data yang perlu dilaporkan adalah bagaimana cara industri melakukan produksi lampu penggunaan merkuri secara baik dan benar, sehingga meminimaliskan atau tidak ada rilis dari merkuri yang terhirup oleh pada proses produksinya. Lalu strategi selanjutnya adalah penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan. Memang pada tahun 2019, 2024, dan 2029 itu kami bidang manufaktur ditargetkan untuk melakukan review terhadap BAT, dan Best Available Technique dan Teknologi Needs Assessment untuk pengaturan emisi.
sebagaimana nanti kita sampaikan juga, nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya, beberapa pedoman yang sudah kami susun gitu untuk kita lakukan review. Apakah selama ini bisnis as usual yang dilakukan oleh industri dalam hal nanti pengelolaan emisinya, dalam hal penggunaan merkurinya itu apakah sudah sesuai ataukah memang masih ada kendala, dan itu yang harus kita cari tahu kendala apa yang memang terjadi di industri sehingga tidak dapat melakukan teknologi sebagaimana yang disarankan oleh UNEP gitu. Dan di sini kita indikator keberhasilan adalah kita menyediakan laporan rekomendasi BAT-BEP terkait pengaturan emisi tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu pedoman teknis yang sudah kami susun dengan melibatkan asosiasi industri, Direktorat Teknis Pembina, dan juga dengan industri terkait, bahwa dan juga mengacu pada dokumen UNEP bahwa secara global dan memang pengendalian emisi merkuri di industri semen itu terdapat 3 best available technology. Pertama adalah primary measure dengan cara melakukan seleksi bahan baku dan bahan bakar yang masuk ke dalam proses produksi. Lalu yang kedua adalah secondary measure, yaitu pengendalian emisi khusus untuk menangkap emisi merkuri. Sedangkan yang ketiga adalah multi-pollutant control, di mana industri melakukan penggunaan pengendalian pencemaran udara yang sudah ada, yang existing, yang secara tidak langsung dia dapat juga menurunkan atau menangkap emisi dan menurunkan emisi merkuri yang rilis ke lingkungan. Dan untuk best environmental practice-nya adalah melakukan quality assurance, bahan baku dan bahan bakar, serta pembersihan secara periodik terhadap debu di kilang semen. Jadi, tentunya pedoman ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal nanti melakukan monitoring dan evaluasi apakah industri tersebut melakukan salah satu di antara BAT atau BEP tersebut, dan itulah menjadi laporan kepada kami bahwa industri memang sudah melakukan aspek-aspek tersebut, dan itu apabila memang ada kendala tentunya disampaikan kendala apakah yang terjadi, ataupun mungkin industri sudah melakukan teknologi yang lebih advance. Nah, itu pun yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan dasar bagi pemerintah pusat atau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perindustrian untuk melakukan review terhadap BAT-BEP, karena teknologi kan selalu berkembang terus ya Bapak Ibu, apalagi dari UNEP sendiri memang secara global selalu ada updating terkait teknologi, updating kebijakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Dan ini adalah pedoman untuk pengendalian emisi merkuri kegiatan smelting dan roasting pada industri logam non-ferrous. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memang di daerahnya ada industri terkait dengan peleburan logam, bisa menggunakan dokumen ini dalam hal nanti melakukan evaluasi. Jadi, berdasarkan dokumen UNEP dan juga kami diskusi dengan direktorat dan asosiasi terkait bahwa memang best available teknologinya itu ada beberapa, yaitu proses scrubber, reaksi dengan asam sulfat, penyaringan selenium, penyaringan karbon aktif, dan juga teknologi DOA. Mungkin saya juga kurang terlalu ini mungkin nanti bisa dibaca, bisa didalami gitu kan untuk terkait dengan teknologi ini. Dan juga untuk beberapa list best environmental practice-nya, yaitu adalah penerapan sistem manajemen lingkungan, pencampuran bahan baku, pengendalian emisi, ataupun pengendalian pencemaran udara dan pembuangan limbah berwawasan lingkungan. Kembali lagi seperti sebelumnya, dokumen ini menjadi acuan apabila industri itu sudah melakukan beberapa teknologi ini, dan jika sudah, itu menjadi laporan apabila memang belum, kendalanya seperti apa, dan apabila ternyata mereka sudah memiliki teknologi yang lebih advance, gitu, itu bisa menjadi bahan laporan kepada kami. Lalu selanjutnya, next. Dan ini adalah untuk pengendalian emisi merkuri pada boiler berbahan bakar batu bara. Kami juga sudah menyusun ini, dan sama seperti industri semen bahwa best available teknologinya itu adalah sama, yaitu pertama adalah primary measure, di mana kita dapat mengendalikan emisi merkuri dengan melakukan pemilihan teknologi boiler yang tepat. Dengan pemilihan teknologi yang tepat, maka efisiensinya cukup tinggi sehingga emisi yang dikeluarkan diharapkan bisa diminimalisir. Lalu kedua adalah co-benefit. Jadi co-benefit itu pengendalian pencemaran yang juga dapat membantu menangkap merkuri. Memang dia tidak khusus untuk menangkap merkuri, tapi dia dapat
secara tidak langsung mengurangi emisi merkuri, dan yang ketiga pengendalian khusus merkuri. Lalu untuk best environmental practice-nya adalah tentunya di industri yang menggunakan boiler adalah mereka mempertimbangkan efisiensi energi. Lalu adanya pengelolaan instalasi yang ramah lingkungan dan juga pengelolaan residu pembakaran batubara yang ramah lingkungan. Next. Nah, ini adalah kondisi umum pengelolaan merkuri prioritas manufaktur. Jadi, kami juga sudah melakukan beberapa survei ke beberapa industri, gitu. Walaupun memang belum seluruh industri yang terkait, bahwa pertama untuk merkuri di industri chlor-alkali plants. Berdasarkan konvensi Minamata, memang produksi chlor-alkali itu harus phase out di tahun 2025. Harus sudah tidak berproduksi kembali. Dan namun demikian, industri pembuatan chlor-alkali ini sudah masuk ke dalam daftar bidang usaha tertutup. Jadi memang sudah dilarang untuk usaha tersebut. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Direktorat Teknis Pembina dan juga kami sudah mencoba melakukan survei bahwa terdapat satu industri yang masih menggunakan sel merkuri yang berlokasi di Kota Medan dan juga telah beroperasi sejak tahun 1975. Dan informasinya memang sejak pabrik berdiri tidak pernah dilakukan penambahan merkuri. Dan ini mungkin bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Sumatera Utara ataupun Kota Medan juga mungkin ini bisa menjadi concern juga ya Pak, untuk bisa dilakukan pemantauan bagaimana industri tersebut, progres yang dilakukan industri tersebut hingga tahun 2025, apa yang akan mereka lakukan dan tindak lanjutnya seperti apa. Dan berdasarkan informasi bahwa untuk peralihan teknologi dari sel merkuri industri tersebut ke sel membran itu terkendala beberapa hal. Di antaranya adalah kapasitas produksinya yang kecil dibandingkan dengan industri lainnya yang sudah menggunakan sel membran. Dan juga pasokan listrik yang belum stabil, dan juga mereka adanya keluhan terhadap bagaimana penanganan terhadap sel mengandung merkuri jika sudah tidak digunakan. Pada saat setelah phase out 2025, sel merkuri tersebut apa yang perlu dilakukan gitu. Karena itu cukup besar sekali dan itu mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar juga dalam hal nanti pengelolaan limbah B3-nya. Next. Dan ini adalah untuk merkuri pada industri lampu, dan dasar dari pengaturan konvensi Minamata adalah beberapa jenis lampu itu harus phase out pada tahun 2020. Di antaranya untuk CFL dengan ukuran lebih kecil dari 30 watt dan kandungan merkuri melebihi 5 mg. Juga untuk lampu LFL dan juga lampu HPMV. Namun demikian kami sampaikan kembali bahwa pada target ini kita perpanjang hingga 2030 karena kita melihat adanya exemption apabila kita mau melakukan perpanjangan melihat dari kesiapan dari sektor industri dalam hal phase out ini. Dan kondisi di Indonesia ini memang produksi lampu CFL masih ada di Indonesia, dan pada tahun 2017 total penggunaan merkuri di industri tersebut, industri yang berada di bawah Asosiasi Kematrindo, yaitu Gabungan Industri Manufaktur Lampu Terpadu Indonesia, mencapai 163 per tahun. Ini adalah data yang dijadikan sebagai data baseline. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada tahun 2019, yang digunakan hanya sebesar 27,3 kg per tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2030 sebenarnya target kita adalah 81 kg. Namun ternyata pada 2019 sendiri jumlah penggunaan merkuri sudah jauh di bawah target yang kita harapkan di tahun 2030. Dan juga memang penggunaan merkuri pada lampu CFL sebesar 2 mg per lampu. Dan saat ini juga beberapa industri sudah ada yang beralih teknologi ke lampu LED, sudah tidak memproduksi kembali lampu CFL. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa produksi lampu CFL saat ini berada di Nganjuk. Produksi lampu CFL ini dia melibatkan adanya injeksi merkuri. Jadi mulai dari proses injeksi merkuri pada tube dan proses lainnya. Sedangkan di Bandung hanya proses assembly, di mana tube lampu yang mengandung merkuri tersebut diimpor untuk kemudian melakukan perakitan untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Selanjutnya, dan ini adalah merkuri di industri baterai, bahwa memang pada tahun 2020 itu seluruh jenis baterai itu
harus stop diproduksi kecuali baterai jenis zinc iron oxide dengan kandungan merkuri di bawah 2% dan juga baterai zinc air dengan kandungan merkuri di bawah 2%. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari Asosiasi Batu Baterai Nasional bahwa memang masih ada satu pabrik baterai jenis dry cell yang menggunakan merkuri jenis HgCl2 yang digunakan sebagai salah satu bahan baku. Dan produksi baterai jenis dry cell tersebut ada berlokasi di Kota Medan gitu. Jadi kembali lagi pemerintah daerah Sumatera Utara juga perlu concern juga terhadap melakukan pemantauan terhadap industri baterai di Kota Medan tersebut. Adapun untuk penggunaan merkuri yang digunakan sebesar 0,05 hingga 0,0205 masing-masing berbeda terhadap jenis-jenis baterainya. Adapun untuk industri tersebut berencana menggunakan merkuri hingga tahun 2020, namun karena kapasitas produksi yang jauh lebih kecil dibandingkan kapasitas produksi baterai nasional, sehingga mereka untuk melakukan peralihan teknologi itu terkendala karena adanya peningkatan biaya produksi sebesar 10 hingga 20%, dan juga adanya konsekuensi penambahan bahan baku impor lainnya. Gitu. Jadi mungkin nanti pada saat melakukan monitoring evaluasi dari pemerintah daerah terkait bisa mencoba melaporkan perkembangannya seperti apa yang oleh industri tersebut. Selanjutnya, next. Ini adalah untuk industri logam non-ferrous, juga memang pada pengaturan konvensi Minamata dia masuk ke dalam kategori sumber emisi merkuri. Dan berdasarkan data dari Kemenperin, terdapat 5 industri logam non-ferrous. Namun, kita juga perlu mencek lagi ya, cross-check lagi apabila ada informasi industri logam non-ferrous lainnya. Pertama itu beberapa industri logam non-ferrous yang ada di Indonesia yang saya dapatkan informasinya adalah untuk memproduksi timah hitam dan juga katoda tembaga yang berada di beberapa lokasi, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentunya 3 pemerintah daerah terkait itu harus juga melakukan identifikasi terhadap terhadap industri tersebut dan juga melakukan inventarisasi data terkait untuk menghitung berapa jumlah emisinya. Dan terkait dengan pengendalian emisi yang dilakukan oleh salah satu industri logam non-ferrous tersebut, bahwa pengendalian emisi yang dilakukan menggunakan teknologi co-benefit. Jadi mereka belum bisa melakukan pengendalian emisi merkuri menggunakan pengendalian emisi khusus merkuri, gitu, ataupun mungkin melakukan seleksi bahan baku, itu mereka belum bisa. Jadi yang mereka lakukan adalah pengendalian emisi menggunakan wet scrubber, back filter, dan ESP. Yang memang dengan pengendalian tersebut menghasilkan emisi merkuri yang di bawah standar baku mutu yang ditentukan oleh daerah. Next. Nah, ini adalah untuk merkuri di industri semen, sama seperti industri logam non-ferrous masuk ke dalam list Annex D. Merkuri yang dihasilkan perlu dikendalikan dan apabila memungkinkan perlu dikurangi. Gitu. Tapi karena memang bahan bakunya dari alam, dari bumi, yang memang secara naturalnya sudah mengandung merkuri, kita akan agak susah gitu untuk melakukan pengurangan. Jadi yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengendalian pada emisinya. Dan sebagaimana sudah diatur oleh Permen LH, bahwa sudah ada baku emisi merkuri yang sudah diatur. Mungkin ada updating lagi, nanti dari KLHK bisa mencoba membantu untuk baku mutu emisi merkuri di industri semen sebesar 0,2 mg per normal meter kubik. Dan memang hingga saat ini beberapa industri kandungan merkuri di emisinya itu jauh di bawah ambang batas tersebut. Dan juga untuk pengendalian emisi yang sudah dilakukan itu melalui teknologi co-benefit, diantaranya melakukan dengan penggunaan back filter, ESP, ataupun wet flue gas desulfurization. Jadi pengendalian emisi inilah yang dapat yang perlu kita ketahui gitu. Di samping kita perlu mengetahui berapa kapasitas produksinya, kita juga perlu tahu teknik-teknik pengendalian emisi apa yang sudah dilakukan oleh industri tersebut. Next. Dan ini sama juga untuk merkuri pada boiler batu bara, bahwa beberapa sektor industri yang menggunakan boiler berbahan bakar batu bara, diantaranya industri tekstil, industri semen, pulp kertas, industri agro, dan industri makanan dan minuman. Jadi mungkin apabila di daerah Bapak ada beberapa industri yang
terkait industri yang menggunakan boiler berbahan bakar batu bara, mungkin bisa dilakukan identifikasi apakah untuk diidentifikasi jumlah penggunaan batu bara yang digunakan dan juga mungkin teknologi boiler yang digunakan dan juga teknik pengendalian emisinya seperti apa. Dan juga terkait dengan batu bara, memang karakteristik batu bara yang digunakan oleh industri adalah jenis subbituminous yang memang kandungan merkurinya itu sangat kecil gitu dibandingkan merkuri yang ada secara di dunia gitu. Dan juga memang merkuri adalah trace elemen yang tidak bisa dihindari. Dan berdasarkan kami mencoba melakukan identifikasi kepada beberapa industri tekstil, industri pulp kertas, industri semen, bahwa memang jenis boiler yang digunakan diantaranya cyclone firing, pulverized coal, chain grade, fluidized bed itu ya. Dan juga pengendalian emisi yang dapat dilakukan yaitu dengan teknologi co-benefit, diantaranya menggunakan bag filter, electrostatic precipitator, wet flue gas desulfurization, cyclone filter, dan cyclone wet scrubber. Next. Nah, ini adalah usulan tindak lanjutnya. Jadi, mungkin untuk penyusunan rencana aksi daerah ini, ya kita semua bersama-sama baru memulai, jadi memang yang perlu kita lakukan adalah identifikasi. Identifikasi merupakan dasar yang utama sebelum kita berlanjut untuk melakukan penghitungan, melakukan inventarisasi. Dan untuk melakukan identifikasi tersebut dalam hal ini adalah pemerintah daerah, baik itu DLH, dan juga bersama dengan Dinas Perindustrian itu melakukan koordinasi untuk melakukan identifikasi tersebut. Lalu yang kedua, untuk mendukung fungsi Kementerian Pusat, untuk mendukung fungsi pendampingan, agar dalam hal nanti penyusunan ataupun nantinya melakukan penetapan RAT PPN, agar dilakukan konsultasi dan melakukan penyampaian progres secara berkala pada pemerintah pusat, dalam hal ini KLHK, dan juga dalam hal bidang prioritas manufaktur juga dapat menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Perindustrian. Baik, selanjutnya, terima kasih. Mungkin sekian Bapak Ibu paparan dari kami. Mungkin cukup ada yang masih membingungkan. Ya, kita sama-sama belajar. Kita mulai baru memulai. Jadi mungkin diskusi akan berkembang terus ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.